Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran pekan ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang polinomial atau suku banyak. Di pekan lalu kita sudah masuk ke bagian G nomor 1, maka untuk pekan ini kita masuk ke bagian 2, yaitu hubungan akar-akar polinomial dan dengan koefisien-koefisien suku. Pada persamaan kuadrat dengan bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, jumlah akar-akarnya adalah x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Hasil kali akar-akarnya adalah x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, ini sudah pernah kalian bahas dan pelajari di materi persamaan kuadrat. Ya, untuk pangkat 2 berarti akar-akarnya adalah x1 dan x2. Ya, maka di sini hanya ada 2 akar yaitu x1 dan x2. Untuk jumlah x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a. Untuk perkalian x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah, kemudian untuk persamaan kubik atau pangkat 3. Bentuk umumnya adalah ax pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya. Nah, untuk yang berpangkat 3 maka akar-akarnya ada x1, x2 dan x3. Maka kalau dijumlahkan x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan negatif b per a. Jumlah hasil kali setiap 2 akarnya. Berarti x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 sama dengan c per a. Hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 kali x3 sama dengan negatif d per a. Nah, untuk hasilnya nanti tergantung pada nilai koefisiennya, ya. Negatif b per a berarti di sini adalah koefisien b-nya adalah koefisien dari x pangkat 2. Kalau di sini b koefisien dari x pangkat 1. Jadi untuk rumusnya tergantung dari bentuk persamaannya, apakah persamaan kuadrat atau persamaan kubik, ya. Kemudian persamaan pangkat 4, ya. Bentuk umumnya ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e sama dengan 0. Jumlah akar-akarnya. Nah, karena dia berpangkat 4 berarti akar-akarnya ada 4, ya. x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan negatif b per a. Jumlah hasil kali setiap 2 akar. x1 kali x2 tambah, jadi ada 6, ya, kemungkinan hasil kali setiap 2 akarnya. x1 kali x2 lalu x1 kali x3 lalu x1 kali x4, x2 kali x3, x2 kali x4, x3 kali x4. Dijumlahkan itu hasilnya c per a. Kemudian jumlah hasil kali setiap 3 akar. x1, x2, x3 tambah x1, x2, x4, ini setiap akarnya dikalikan, setiap 3 akar dikalikan, lalu x1 kali x3 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4. Hasilnya negatif d per a. Hasil kali akar-akarnya x1 kali x2 kali x3 kali x4 sama dengan e per a. Perhatikan tanda rumusnya, ya, berganti tandanya negatif, positif, negatif, positif. Begitu juga untuk nanti misalnya persamaan pangkat 5. Maka bentuknya ax pangkat 5 tambah bx pangkat 4 tambah cx pangkat 3 tambah dx pangkat 2 tambah ex tambah f sama dengan 0, ya, untuk pangkat 5, ya. Nah, ini kemudian jumlah akar-akarnya x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sampai tambah x5. Hasilnya negatif b per a. Begitu seterusnya bentuk rumusnya, tandanya berganti negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya, ya. Inilah rumus-rumus jumlah akar, hasil kali, akar-akar, baik yang setiap 2 akar, 3 akar, ya. Hasil kali akar-akar seperti ini. X1 kali X2 kali X3 kali X4. Untuk yang pangkat 4, hasilnya E per A.
Nah, kita lihat contoh. Diketahui persamaan polinomial x pangkat 3 kurang 9x tambah m sama dengan 0. Tentukan m jika a, 2 akarnya kembar, b, 2 akarnya berlawanan. Nah, untuk persamaan polinomial berpangkat 3, maka ada 3 akar-akarnya, ya, maksimal ada 3 akar-akarnya. X1, X2, dan X3. Nah, jawab x pangkat 3 kurang 9x tambah m sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lengkap, x pangkat 3 tambah, di sini x pangkat 2 tidak ada, berarti koefisiennya 0. Kita tulis 0x kuadrat kurang 9x tambah m sama dengan 0. Berarti a-nya sama dengan 1, b sama dengan 0, c sama dengan negatif 9, dan d sama dengan m. Ya. Misalkan persamaan polinomial tersebut memiliki akar-akar x1, x2, dan x3. Kita jawab yang A. Nah, karena A yang ditanyakan adalah 2 akarnya kembar, kita ambil X1 dan X2 yang kembar. Misalkan X1 dan X2 yang kembar, maka X1 sama dengan X2. Jumlah akar-akarnya, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. B-nya 0, A-nya 1, berarti negatif 0 per 1. Atau jadi 0. Ya. Tapi lihat di sini pengaruh dari X1 sama dengan X2, maka menjadi X1 tambah X1. 2X1 tambah X3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kemudian jumlah hasil kali setiap 2 akar. Nah, X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X2 kali X3 sama dengan C per A. C-nya negatif 9, A-nya 1. Ya, berarti negatif 9 per 1. Atau negatif 9. Nah, di sini lihat X2 kita ganti dengan X1, maka X1 kali X1, X1 kali X3, lalu X2 di sini X1 kali X3. X1 kali X1 adalah X1 kuadrat, X1 kali X3 tambah X1 kali X3 menjadi 2X1 X3 sama dengan negatif 9. Ini persamaan kedua. Kita lanjut. Hasil kali akar-akarnya adalah X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A. X1 kali X1 kali X3 sama dengan negatif M. D-nya tadi M, A-nya 1, berarti negatif M per 1 atau negatif M. Kemudian X2 di sini kita ganti dengan X1. Hasilnya X1 kuadrat kali X3 sama dengan negatif M. Ini persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan persamaan kedua, tadi persamaan 1, 2X1 tambah X3 sama dengan 0. Maka diperoleh X3 sama dengan negatif 2X1. Ya, kita ubah ini bentuknya jadi seperti ini. Kemudian dari persamaan 2, X1 kuadrat tambah 2X1 X3 sama dengan negatif 9. Nah, kita substitusikan di sini hasil dari persamaan 1 menjadi X1 kuadrat tambah 2X1 kali X3-nya kita ganti negatif 2X1 sama dengan negatif 9. X1 kuadrat, 2 kali negatif 2, negatif 4. X1 kali X1, X1 kuadrat sama dengan negatif 9. 1X1 kuadrat dikurang 4X1 kuadrat, maka hasilnya negatif 3X1 kuadrat sama dengan negatif 9. Lalu kita kalikan negatif kedua ruas, maka menjadi 3X1 kuadrat sama dengan 9. Lalu kita kali dengan sepertiga atau dibagi dengan 3. Maka menjadi X1 kuadrat sama dengan 3. Nah, jika X1 kuadrat sama dengan 3, maka X1 pangkat 1-nya adalah positif negatif dari akar 3. Ya. Nah, kalau X1-nya positif negatif dari akar 3, maka X3-nya adalah negatif 2 kali positif negatif akar 3, maka menjadi positif negatif 2 akar 3. Nah, dari persamaan 3, X1 kuadrat kali X3 sama dengan negatif M. Jadi, nah kita tinggal substitusikan hasil dari persamaan 1 dan 2. Ya. X1 kuadrat berarti positif negatif akar 3 kuadrat kali X3, positif negatif 2 akar 3 sama dengan negatif M.
Positif negatif akar 3 dikuadratkan menjadi 3. 3 kali positif negatif 2. Berarti positif negatif 6 akar 3 sama dengan negatif M. Nah, kalau dikalikan negatif, maka hasilnya menjadi M sama dengan, nah ini kalau dikali negatif, tetap hasilnya positif negatif 6 akar 3. Negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif, positif. Jadi tetap tandanya ada positif negatif. Ya, tapi tanda positif tetap kita tulis di atas, negatifnya di bawah. Ini penulisannya ya. Nah, artinya apa? Kalau seperti ini, berarti nilai M ada 2. M sama dengan negatif 6 akar 3 atau M sama dengan positif 6 akar 3. Nah, kita tulis saja seperti ini. Jadi M sama dengan positif negatif 6 akar 3. Ini jawaban untuk yang A. Kita lanjut untuk yang B. Misalkan X1 sama dengan negatif X2. Ingat tadi soalnya adalah 2 akar berlawanan. Kalau berlawanan berarti satu positif, satunya negatif, atau sebaliknya, satu negatif, satunya positif. Dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Ya. Kita ambil yang berlawanan, misalkan X1 berlawanan dengan X2. Maka X1 sama dengan negatif X2. Atau X2 sama dengan negatif X1. Jumlah akar-akarnya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif B per A. Tadi negatif B per A itu tadi hasilnya 0 ya. X1 tambah X2 kita ganti dengan negatif X1. Tambah X3 sama dengan 0. Nah ini berlawanan tanda hasilnya 0 ya. X1 tambah negatif X1 berarti X1 kurang X1. 0. Kita tinggal X3 sama dengan 0. Ya. Kemudian hasil kali akar-akarnya. X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A. Lihat rumus tadi untuk persamaan kubik ya. Negatif D per A berarti tadi negatif D per A hasilnya adalah negatif dari M per 1. Berarti negatif M. Sementara X2 di sini kita ganti dengan negatif X1. X1 kali negatif X1 kali 0. Sama dengan negatif M, karena X3-nya sudah diperoleh di jumlah akar-akar itu adalah 0 ya, X3-nya 0. Nah jika ruas kiri dikali dengan 0 maka semuanya 0 ya. Maaf, jika pada ruas kiri ini ada pengalinya sama dengan 0 maka semuanya jadi 0 ya, hasilnya 0. 0 sama dengan negatif M, maka M sama dengan 0. Jadi M sama dengan 0. Nah inilah pembahasan untuk contoh B ya. Demikian tadi pembelajaran untuk pekan ini. Pahami materi dan contoh yang sudah Ibu berikan, kemudian salin ke buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.